tubuh anak kalian tidak lagi memproduksi insulin sendiri. Melalui pemeriksaan anak Anda mengalami diabetes tipe 1. Hai, udah pernah dengar tentang diabetes mellitus belum? Penyakit ini terjadi saat kadar gula dalam darah terlalu tinggi dan mulai mengganggu kerja tubuh. Tapi sebenarnya, gimana sih proses diabetes bisa terjadi di dalam tubuh? Yuk, kita bahas dengan cara yang simpel dan gampang dipahami. Diabetes mellitus adalah penyakit ketika kadar gula dalam darah terlalu tinggi. Kondisi ini terjadi karena tubuh tidak memproduksi insulin yang cukup atau insulin tidak bekerja dengan baik. Tapi kamu tahu gak sih? Diabetes itu ada beberapa jenis. Aku tipe 1, pankreas hampir tidak produksi insulin. Jadi perlu suntik insulin seumur hidup. Aku tipe 2, insulin masih ada, tapi tubuh sulit menggunakannya. Sering dipengaruhi pola hidup dan keturunan. Aku pankreas diabetes tipe pertama aku bukan karena kebanyakan gula, sistem imun malah menyerang sel penghasil insulinku sendiri. Jadi aku hampir tidak bisa membuat insulin lagi. Dan aku pankreas diabetes tipe 2. Aku masih bikin insulin, tapi tubuh mulai cuek dan kebal sama sinyalnya. Lama-lama aku kelelahan bekerja terus. Diabetes gestasional adalah jenis diabetes yang muncul pertama kali saat kehamilan, ditandai dengan kadar gula darah tinggi. Rasa haus berlebihan dan kelelahan bisa jadi gejala diabetes gestasional. Ibu, mari kita kenali faktor-faktor risiko ini. Obesitas, genetik, dan usia di atas 30 tahun. Obesitas atau berat badan berlebih dapat membuat kerja insulin menjadi kurang efektif, sehingga gula darah lebih mudah meningkat. Faktor genetik, memiliki keluarga dengan riwayat diabetes meningkatkan risiko terkena diabetes gestasional. Usia ibu hamil di atas 30 tahun semakin bertambah usia, sensitivitas insulin dapat menurun. Oh begitu ya dokter? Iya, sehingga risiko diabetes saat kehamilan lebih tinggi. Diabetes gestasional meningkatkan risiko bayi lahir dengan penyakit kuning, karena kadar gula darah tinggi memicu produksi sel darah merah berlebih pada janin. Bahkan yang paling fatal, diabetes gestasional yang ibu hamil alami dapat menyebabkan kondisi bayi meninggal di dalam rahim atau sesaat setelah dilahirkan. Meskipun sedang hamil, tetap lakukan olahraga ringan ya. Lalu, atur pola makan sehat dan pantau terus gula darah Anda dengan alat ini. Untuk penanganan diabetes gestasional, kita bisa menggunakan insulin pen sebagai untuk mengontrol kadar gula darah guna mencegah komplikasi pada janin. Aku insulin, tugas utamaku membuka pintu sel supaya gula masuk jadi energi. Tapi pada diabetes mellitus, tubuh mulai mengabaikanku atau bahkan berhenti memproduksiku. Akhirnya gula menumpuk di darah. Aku glukosa, seharusnya masuk ke sel untuk jadi energi. Tapi pintunya terkunci karena insulin tidak bekerja normal. Aku sel tubuh, dulu aku responsif terhadap insulin. Tapi terlalu sering dibanjiri gula dan lemak membuatku kebal. Sekarang energi sulit masuk, dan tubuh cepat lelah. Kadar gula tinggi terus menergus melukai dindingku. Aku jadi kaku, sempit, dan gampang rusak. Itulah kenapa diabetes bisa menyebabkan stroke dan penyakit jantung. Aku pankreas, aku bekerja keras membuat insulin setiap hari. Tapi ketika tubuh terus menolak insulin, aku dipaksa bekerja berlebihan. Lama-lama aku kelelahan dan produksi insulin menurun drastis. Gejala diabetes meliputi sering haus, sering buang air kecil, cepat lapar, tubuh mudah lelah, berat badan menurun, dan luka yang sulit sembuh. Diagnosis diabetes dilakukan melalui pemeriksaan gula darah untuk memastikan kondisi dan mencegah komplikasi serius. Ada 4 jenis pemeriksaan gula darah. Pertama, tes gula darah puasa. Pasien diminta tidak makan selama sekitar 8 jam, lalu darah diperiksa. Kedua, tes gula darah sewaktu. Tes dilakukan kapan saja tanpa harus puasa. Ketiga, tes HbA1c. Tes ini menunjukkan rata-rata gula darah selama sekitar 2-3 bulan terakhir. Lalu tes toleransi glukosa oral, pasien minum cairan manis khusus, lalu gula darah diperiksa beberapa kali. Aku memang enak, tapi kalau kebanyakan, gula darah bisa melonjak cepat. Tubuhmu butuh keseimbangan, bukan kejutan manis terus-menerus. Karbohidrat berlebihan bisa meningkatkan gula darah dengan cepat. Kalau dimakan tanpa kontrol dan tanpa aktivitas fisik, risiko diabetes bisa meningkat perlahan. Risiko diabetes meningkat pada orang dengan berat badan berlebih, jarang bergerak, sering makan makanan manis, memiliki tekanan darah tinggi, atau riwayat keluarga diabetes. Makanan sehat membantu menjaga gula darah tetap stabil. Serat, vitamin, dan pola makan seimbang bisa jadi langkah penting untuk mencegah diabetes. Olahraga rutin bantu tubuh gunakan insulin efektif.
Bergerak aktif setiap hari, risiko diabetes turun, tubuh tetap sehat. Penanganan diabetes meliputi pengaturan pola makan, aktivitas fisik teratur, konsumsi obat sesuai anjuran dokter, dan penggunaan insulin bila diperlukan. Aku pankreasmu dan aku nggak bisa kerja sendirian. Langkah kecil hari ini bisa menjaga tubuh tetap kuat untuk masa depan. Jaga gula darahmu sebelum gula darah yang mengatur hidupmu.